Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, salam semuanya, luar biasa. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang masalah iman. Ya, nah Bapak Saudara, apa yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya tentang masalah iman, di mana kita melihat bahwa iman itu boleh didefinisikan, yaitu adalah sebuah tanggapan atau respons dari seseorang akan sesuatu perkataan atau munculnya sebuah berita. Ya, nah itu sudah kita bahas pada sesi sebelumnya tentang masalah merespon sebuah berita atau sebuah perkataan. Nah, kita tapi tahu bahwa berita itu banyak sumbernya. Oleh sebab itu boleh disimpulkan juga bahwa iman itu bisa bersifat universal, ya. Nah, terus tapi kita tahu bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan karena iman, ya, karena iman. Kemarin sudah kita ambil contoh, yaitu apa yang dikatakan oleh Martin Luther, sola fide sola gratia. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena percaya. Ya, percaya kepada karya Tuhan Yesus. Jadi kalau orang berbuat sesuatu untuk selamat, untuk jadi benar, itu salah. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa semua yang namanya kebaikan, perbuatan baik manusia itu seperti kain lampin, seperti kain kotor, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita berbuat baik, bukan berarti kita sedang berjuang untuk mencapai sebuah keselamatan atau pembenaran dari Allah, bukan. Kita dibenarkan karena kita percaya, kita diselamatkan karena kita percaya, dan itu merupakan grace, itu merupakan gracia, sola fide, sola gracia, ya. Nah, saudara, sekarang kita mengerti ya, kalau orang masih berusaha dengan berbuat baik untuk menggapai sebuah kebenaran atau keselamatan, itu salah. Jadi keselamatan itu adalah pemberian karena kita percaya kepada Tuhan. Kalau orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh berbuat baik itu karena adanya sebuah pertumbuhan, karena kita mengerti kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu kita mulai mengasihi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mulai ya, Paulus katakan, dari imanmu engkau harus tambahkan dengan kebajikan, ya, dengan kesalehan, dengan ini, dengan itu. Tapi landasan awalnya adalah iman, ya. Jadi semua tambahan itu tak pernah mempengaruhi iman Anda. Jadi iman itu sudah dibangun sebagai landasannya, lalu Anda membangun sesuatu gaya hidup Anda di dalam Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Itu bedanya. Orang Kristen berbuat baik dan non-Kristen yang berbuat baik. Ya, banyak orang berbuat baik karena dia pengen selamat. Beda ya. Tapi orang Kristen ya berbuat baik bukan karena dia pengen selamat. Dia berbuat baik karena merasa dirinya telah ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu dia mengasihi Tuhan Yesus dan dia berbuat banyak untuk yang telah menebusnya itu loh. Ya. Nah, bisa ditangkap ya. Jadi cara berpikirnya, konsepnya, prinsipnya jangan dibalik-balik. Jangan dipengaruhi. Banyak kadang-kadang orang membandingkan. Wah, orang Kristen itu kalah dengan kelompok A. Gitu ya. Saya nggak sebutkan, Anda tahu sendiri, yang selalu bicara tentang kebaikan, perbuatan baik. Memang dia jadi begitu luar biasa. Banding dengan mereka, kita nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa mereka berbuat baik? Karena mereka berbuat baik ada tujuannya. Supaya nanti ke depannya dengan perbuatan baik itu akan mempengaruhi ya enggak lah, nasibnya nanti. Nasib kita ada di dalam Tuhan, Tuhan telah menebus kita dan membuat kita menjadi berharga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Anda disetarakan dengan Allah, diberi hak sebagai anak Allah.
Anda adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita lanjutkan ya. Dua bagian itu besok bisa direview kembali melalui YouTube atau rekaman-rekaman yang ada ya. Nah, tapi malam hari ini kelanjutannya begini. Karena iman itu sumbernya adalah dari Tuhan Yesus. Karena kita percaya kepada Dia, jadi iman Anda arahnya kemana? Iman Anda sumbernya di mana? Iman kepada anak Allah. Siapa anak Allah itu? Tuhan Yesus ya. Nah, Bapak Saudara, dapat kita katakan bahwa iman yang benar itu dimulai dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Ya. Jadi Yesus itu nama yang diberikan oleh Allah melalui malaikat kepada Maria pada waktu itu untuk menamai bayi itu. Nah, setelah dalam pelayanan, Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Lalu turunlah Roh Kudus yang ada di bahunya Tuhan Yesus seperti burung merpati itu. Nah, Yesus diurapi. Jadi Yesus yang diurapi. Yesus sebagai Mesias yang diurapi, anak Allah yang hidup. Namun, jangan lupa saudara, walaupun kita sudah percaya tentang hal itu, tentang kepada Tuhan Yesus ini, setan-setan pun ternyata percaya hal yang sama tentang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Amin. Nah, sekarang cek kembali. Kalau Anda ditanya, ya, mungkin orang lain bertanya kepada Bapak Saudara, apakah kamu yakin bahwa Yesus itu anak Allah? Apakah Allah itu punya anak? Nah, orang Kristen nggak bisa menjawab di sini. Banyak orang nggak bisa menjawab kalau ditanya, apakah Allahmu itu beranak? Hah? Kadang-kadang disindir juga. Kalau beranak bidannya siapa? Hah? Betul nggak? Pernah kan ada yang rumor seperti itu? Dan jawabannya apa? Oh tidak, Allah nggak punya anak. Selalu begitu ya. Allah nggak punya anak. Nah itu tapi ada anak Allah, ada ini tuh gimana maksudnya? Oh begini loh, tentang anak Allah itu ya, tentang kata anak ini. Nah, nih ya, kamu tahu ini namanya ada anak kunci. Nah, ada ibu kunci enggak? Ada bapak kunci enggak? Nah, jadi gitu. Istilah ini sama seperti anak Allah itu seperti anak kunci itu. Gak ada bapak kuncinya, gak ada ibu kuncinya juga. Gak ada ibu kunci kawin dengan bapak kunci lalu melahirkan anak kunci. Ya, nah ini hanya sebuah istilah ya tentang anak Allah itu. Padahal yang disebut anak Allah itu ya Allah itu sendiri. Itu biasa jawaban klasiknya seperti itu. Amin. Ya, ayo coba nih, Bapak Saudara, kalau sudah mulai nanti ditanya apalagi kalau Bapak Saudara sudah mulai membentuk kelas pemuridan. Lalu murid Anda bertanya, ya, ada murid bertanya pada gurunya, gitu ya, Pak, Bu, gitu, bagaimana kita penjelasan tentang anak Allah itu bagaimana? Apakah Allah itu punya anak? Nah, sekarang iman tadi dikatakan mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Gak semua orang bisa percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ada orang mengagumi Yesus hanya sebatas sebagai nabi atau orang hebat yang mampu bikin mujizat ini dan itu. Ya. Tapi masalah Yesus anak Allah itu kadang-kadang orang tidak paham. Kalau kita katakan kepada orang banyak tersebut bahwa Yesus itu melakukan banyak mujizat, mereka percaya. Di Alkitab mereka ada semuanya. Yesus membangkitkan orang mati ada, Yesus menyembuhkan orang buta ada. Semuanya ada.
You know? Yesus itu yang paling dekat dengan Allah, ada juga dari situ. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau sudah bicara bahwa Yesus adalah anak Allah, nggak ada banyak yang mau percaya. Ya, kita harus mendasari dulu. Apakah Anda orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Dan kenapa Anda bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, Bapak Saudara, kita lihat beberapa contoh di sini. Ya, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dalam Yohanes pasal 1 ayat 49, ada seseorang yang berkata bahwa Rabi, engkau adalah anak Allah. Ya, di sini dikatakan Yohanes 1:49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya, Natanael ini bisa menyebut, bisa mengeluarkan sebuah kalimat istilah atau sebuah statement, Rabi artinya guru, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Kenapa? Natanael ini bisa mengatakan dengan yakin bahwa orang yang di depannya itu adalah anak Allah. Kenapa Natanael itu begitu yakin? Antara semuanya hanya memanggil guru, 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 guru. Tapi ketika Tuhan Yesus ketemu, menemukan satu murid ini langsung berkomentar, aku tahu, ya, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja orang Israel. Nah, Bapak Saudara, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa Natanael itu ya, bisa mengatakan seperti itu atas dasar apa? Atas dasar apa kira-kira? Nah, kita lihat dulu ya peristiwanya. Ketika itu ya, Andreas itu memanggil ya saudaranya ini yang sedang ada di bawah pohon jauh di sana. Lalu didatang, disuruh diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Ketika ya, terus ini mulai berkata-kata kepada Natanael ini. Natanael itu menghina sekali. Awalnya dia meremehkan tentang Yesus. Ya, kenapa Natanael yang belum kenal Yesus ini meremehkan Tuhan Yesus? Karena pada waktu ya Andreas ini mau mengajak Natanael untuk menjadi muridnya Yesus ini, Natanael itu tanya, emang dia orang mana? Asalnya dari mana? Lalu Andreas bilang, dia dari kampung. Kampung Teluan, kampung Nazaret. Dari kampung Nazaret, saudara. Kampung Nazaret. Oh, kota atau tempat desa terpencil yang tak pernah ada ceritanya itu ya. Dari situ nggak pernah muncul sesuatu yang hebat loh. Ya, mana mungkin ada tokoh ya yang keluar dari kampung yang namanya Nazaret itu loh. Ya, dia sangat menghina sekali. Tapi ya dia coba-coba juga lah. Ya udahlah kita lihat saja. Akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, Natanael, sebelum aku berjumpa dengan kamu, aku sudah melihat kamu. Aku sudah mengenal kamu. Kamu adalah orang Israel sejati. Di dalam dirimu tidak ada kepalsuan. Aku tahu kamu tadi sedang duduk di sana jauh itu, di bawah pohon ara itu kan? Itu Natanael kaget tersentak. Hah? Kok dia bisa tahu? Dia senggol Andreas, kamu ngomong ya? Oh enggak. Kamu sudah ngomong yang tentang aku? Oh tidak. Kok dia tahu bahwa aku ini tidak ada kepalsuan? Orang Israel sejati dan tadi aku duduk di bawah pohon itu. Disitulah Natanael mulai kagum, mulai respect dengan Tuhan. Lalu dia berkata, Guru,
Atau Rabi, engkau ini adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Gak mungkin. Kalau engkau bukan anak Allah, engkau tahu tentang diriku, dan engkau tahu tadi aku duduk di bawah pohon ara itu. Nah, saudara, perhatikan ya. Natanael punya alasan. Kenapa dia percaya? Kenapa dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah? Ketika semua apa yang ada di dalam dirinya dibongkar oleh Tuhan Yesus, diketahui semuanya oleh Tuhan Yesus, dia mulai, istilahnya orang Jawa bilang, lepek. Artinya sombongnya luar biasa, meremehkan Yesus itu, akhirnya tunduk, tersungkur, dan mengaku, Yesus, engkau adalah anak Allah yang hidup itu. Amin. Nah, ini pengalaman daripada Natanael. Jadi ada beberapa macam ya cara orang bisa mengetahui, mengenal, dan akhirnya bisa berkata, Yesus, engkau adalah anak Allah. Amin. Orang beriman harus mengakui Yesus adalah anak Allah. Nah, Bapak Saudara, sambil mendengarkan penjelasan saya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan, mulai renungkan. Sejak kapan saya mulai percaya dan mengakui dari mulut saya keluar sebuah statement bahwa Yesus adalah anak Allah. Atas dasar apa Bapak Ibu Saudara mengatakan Yesus adalah anak Allah? Ya. Oh, tadi kata suami saya. Oh, kata anak saya. Oh, kata bapak saya. Nah, ini harus muncul dari pengalaman pribadi dari Anda. Bukan kata orang. Yesus adalah anak Allah. Amin. Nah, coba nanti ya, Anda mulai cek dulu. Kenapa saya percaya ya, Yesus anak Allah? Dasarnya apa saya percaya? Kepercayaanmu supaya tidak goyah, itu harus ada dasarnya. Aku percaya Yesus sebagai anak Allah karena titik. Ya. Nah, titik-titiknya ini adalah pengalaman Anda waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, sehingga Anda yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Ayo mulai ya. Dipikirkan. Nanti saya tanya satu-satu. Ya, tidak saya tanya 5-5, tapi saya tanya satu-satu. Ayo Bu Sandra, kenapa? Ayo Bu Yuni, kenapa? Ayo Bu Hester, kenapa? Nggak bisa jawab, ayo nilainya kurang. Nah. Nah, sekarang ya. Natanael percaya Yesus sebagai anak Allah karena dibuka rahasianya. Yesus mengenali, Yesus tahu hal-hal yang ada di dalam dirinya sebelum berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Selain Natanael. Dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-16. Perhatikan. Maka jawab Simon, Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa Petrus bisa menyebut Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup? Alasannya apa? Ini dasarnya. Amin. Nah, satu hari. Ya, ketika 12 murid ini yang notabene adalah murid, sudah ikut beberapa tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata suatu hari, dia bertanya kepada 12 muridnya ini. Hei murid-muridku, menurut kamu siapakah aku ini? Ini pertanyaan sedikit aneh. Ya.
Karena dia bertanya kepada orang yang sudah mengikut dia setiap hari. Tapi Yesus mulai menilai. Yesus mulai khawatir. Jangan-jangan orang yang sudah mengikut aku selama beberapa tahun ini, jangan-jangan dia nggak mengenal aku sama sekali. Dia hanya mengenal aku sebagai pembuat mujizat, dia hanya mengenal aku sebagai orang yang memultiplikasi roti dan ikan, dia hanya mengenal aku sebagai orang yang pandai untuk berkhotbah dan sebagainya. Tapi akhirnya Yesus tanya, menurut kalian, siapakah aku ini? Mereka mencoba untuk menebak siapa Yesus itu. Ada yang bilang, engkau adalah Elia, engkau adalah Yesaya, nabi-nabi hebat itu disebutkan semuanya. Ya, engkau adalah ini dan itu. Ya, nah ketika itu Petrus menjawab, dia dengan lantang berkata begini. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang Bapak Saudara, jawaban Petrus ini menurut Bapak Ibu Saudara benar atau salah? Ya betul, karena Yesus adalah anak Allah. Ya, nah contoh gini ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, ya, lalu Anda bikin teka-teki, Anda bikin tebakan buat anak Anda. Ketika anak Anda bisa menjawab, kira-kira respon Anda apa? Ya, kalau yang nanya itu ibunya, enggak ya. Nanti anaknya bisa menjawab lah, bagus, itu anak mami, gitu ya. Kalau nggak bisa menjawab, kamu kayak papi, gitu ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau papinya yang bertanya gitu, nanti kalau anaknya ngomong apa jawabnya benar, dia bilang gitu, bagus, kamu ya anak papi, gitu. Nanti kalau salah, kamu kayak mami. Nah, itu anaknya berdua sih, gitu ya. Nah, jadi anak yang bisa menjawab pertanyaan dari orang tuanya atau orang yang bertanya itu, dia selalu mendapat pujian, betul? Mendapat jempol, mendapat like. Nah, bagus, benar, ya enggak? Nah, Bapak Saudara, ketika Simon Petrus itu menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, Petrus, kalau kamu bisa menjawab itu bukan karena kamu bisa menjawab, tapi karena Bapakku yang memberitahu kepadamu. Amin. Jadi Petrus itu enggak dipuji. Kalau kamu bisa menebak aku, mengatakan bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan karena kamu tahu, tapi karena kamu dapat bocoran, dapat contekan dari Bapakku melalui revelation, melalui pewahyuan, dia memberitahu kepadamu bahwa yang di depanmu itu adalah anak Allah Mesias yang hidup itu. Amin. Jadi Petrus nggak membantah. Oh tidak, itu hasil daripada analisis saya. Oh tidak. Petrus ngangguk, betul. Tadi aku dibisikin, ada yang bisikin saya. Ada yang memberitahu saya. Nah, saudara, yang kedua, Simon Petrus ini bisa menyebut Yesus anak Allah karena dia mendapat pewahyuan. Bapa di surga yang menyatakannya, yang memberitahukannya kepada Simon Petrus itu sehingga Petrus bisa berkata, aku tahu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Amin. Nah, yang pertama, Natanael karena dibongkar, ya, diketahui semua apa masa lampau keadaan diri daripada Natanael.
membuat Natanael berkata, "Aku tahu engkau adalah anak Allah." Simon Petrus bisa berkata seperti itu karena Simon Petrus diberitahu oleh Allah sendiri. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, Saudara. Ya, contoh yang ketiga. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-27. Nah, Yohanes 11 ayat 2 Yohanes pasal 11 ini sebenarnya satu perikop tentang Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Nah, satu kali ya Yesus ketemu dengan Marta, saudara Lazarus dan Maria itu. Ketika Tuhan Yesus berkata-kata dengan Marta, lalu Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Amin. Marta bisa berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Ada sebuah pengharapan bahwa Yesus datang akan menolong dalam kehidupan dia. Sehingga dia harus mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dari ketiga contoh ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara, mana yang mirip dengan kondisi Anda? Apakah Anda percaya Yesus sebagai anak Allah seperti Marta, seperti Simon Petrus yang mendapat wahyu, atau seperti Natanael karena Tuhan mengenal engkau secara pribadi? Nah, ya. Tapi Saudara, walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara punya cara sendiri untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah, jangan bangga dulu. Mempercayai Yesus sebagai anak Allah tok itu enggak cukup. Ya. Tahu tentang Yesus anak Allah itu tok, itu enggak cukup. Kenapa? Lukas pasal 4 ayat 41 kita baca. Ya, perhatikan di sini. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Ya, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Perhatikan Saudara, ya. Setan pun percaya Yesus anak Allah. Jadi imanmu kalau hanya dasarnya Anda percaya Yesus sebagai anak Allah tok, itu kurang. Kenapa? Ternyata si jahat itu, dia juga percaya. Dan dibandingkan kepercayaan Anda, sikapnya kadang-kadang setan jauh lebih baik daripada orang Kristen. Loh kok bisa Pak? Nah, survei membuktikan. Kita perhatiin. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 19. Nah, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Amin. Itu dengan Yesus. Dia percaya engkau adalah anak Allah. Karena dia tahu betul Yesus anak Allah. Bukan sekedar slogan, pengakuan saja. Tapi sambil gemetar, Saudara. Ya, orang Kristen kadang-kadang aneh. Ya? Percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Sambil nyanyi. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Tato handphonenya bunyi. Ya, 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 ya. Kadang-kadang ya berdoa sambil WhatsApp-an gitu ya. Hah? Ada nggak? Oh nggak ada. Nggak ada duanya. Betul nggak ya? Nah, gereja sudah nggak bawa kitab suci sekarang. Bawanya handphone suci. Ya. Pendeta suruh buka. Mari saudara kita buka Yesaya pasal 5 ayat 6. Ya. Yang dibuka YouTube. Dia buka WhatsApp 3 ayat 6. Ya, saudara ya, lah dia sibuk urusan bisnis, kalau enggak janjian mau makan kemana habis ini, kita sebentar lagi udah mau selesai loh, ya.
halo. Gitu Saudara, ya. Jadi pada waktu, ya enggak ya, eee, menghadap Tuhan, kurang respect dengan Tuhannya gitu loh. Sikapnya, ya. Nah, jadi mengabaikan, meremehkan seperti itu. Setan itu percaya kepada Tuhan Yesus sampai gemeter-gemeter, Saudara, ya. Nah, orang Kristen harusnya lebih daripada si setan. Amin. Jangan kalah dari si setan. Nah, Bapak Saudara, kenapa kita harus meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, ya? Anak Allah yang hidup, yang kita percayai. Karena sumber iman itu sebenarnya dari Dia, ya. Iman itu muncul dari pendengaran oleh firman. Siapa firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksud firman? Yesus itu adalah firman. Iman, ya, di sini katakan iman dari pendengaran akan firman. Tanpa mendengar atau membaca firman, iman tidak akan bertumbuh. Memang firman Tuhan, ya, yakni rema dan logos. Perhatikan ya, tanpa mendengar atau membaca firman, iman tidak akan bertumbuh. Ada dua macam firman Tuhan, yakni rema dan logos. Nah, apa itu logos? Logos adalah firman Tuhan yang telah membaku atau menjadi buku atau sesuatu bentuk yang lain, ya. Jadi pengertian logos itu adalah firman Tuhan yang telah membaku menjadi sebuah buku atau sesuatu bentuk yang lain. Itu bisa gambar atau lukisan-lukisan yang Anda tempel di dinding-dinding, itu comotan dari beberapa ayat, betul nggak ya? Ada juga beberapa rumah kadang-kadang dia ambil satu ayat, tempel di situ, ya. Nah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Itu sudah membaku. Yang paling banyak di batu nisan. Yang paling banyak batu nisan. Batu nisannya orang Kristen itu selain ada namanya orang itu, di bawahnya itu ada huruf yang kecil gitu ya. Itu biasanya ada ayat-ayat. Beberapa kali saya menguburkan orang mati, nanti keluarganya tanya, Pak Pendeta, ya, Pak Gideon, ya, ini untuk orang tua saya, untuk anak saya, untuk tante saya, untuk siapa yang meninggal gitu. Ini enaknya mau dikasih ayat apa menurut Bapak? Gitu ya. Nah, Saudara, biasanya ya di ruang, administrasi di kuburan-kuburan itu, nanti di kantornya gitu ada contoh-contoh ayat-ayat yang sudah dipampang di situ. Saya kadang nggak terlalu, apa namanya, bingung untuk memberikan mereka, "Ini aja deh, saya lihat di kantor itu banyak, pilih aja salah satu." Ada yang aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, macam-macam ayat-ayat ditulis di situ ya. Nah, kadang-kadang pada waktu saya melakukan ibadah penghiburan, ayat yang saya bawakan itu menyentuh keluarga itu. Sehingga keluarga itu bilang, "Pak, ayat ini kayaknya cocok buat yang meninggal ini, nanti biar ditulis di batu nisan." Ya. Ayat-ayat yang ditulis ya dalam batu atau di dalam kertas yang sudah menjadi buku yang disebut Alkitab itu namanya logos. Jadi logos itu adalah firman yang sudah membaku, ya. Firman yang sudah membaku. Boleh dikatakan firman yang sudah mati. Bukan firman yang hidup. Ini nanti perbedaannya di sini. Karena sudah membaku menjadi sebuah bentuk, ya, dia nggak berdampak dalam hidup Anda. Dia hanya menjadi sebuah aksesoris ya yang Anda pasang di situ, tapi kadang-kadang tidak mempengaruhi di dalam hidup Anda, ya. Nah, ada satu ya orang tempel ayat banyak-banyak di rumahnya.
Tapi satu hari dia telepon saya, "Pak, bisa doain saya enggak?" Saya datang ke rumahnya, saya duduk di ruang tamunya yang besar itu, saya kagum, karena apa? Banyak ayat-ayat yang ditulis, ya, dalam lukisan yang indah-indah itu ada ayat-ayatnya ditulis. Salah satunya, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Ya, gambarnya Tuhan Yesus ada di danau di danau apa namanya? Tiberias itu, ya. Wah, mengangkat murid-muridnya itu ya. Tapi perhatiin, walaupun banyak ayat-ayat yang menghibur, banyak ayat-ayat yang meneguhkan, banyak ayat-ayat yang menguatkannya, tapi kenapa keluarga itu mengalami banyak persoalan? Ayat-ayat itu kenapa nggak bereaksi untuk menolong mereka? Karena ayat-ayat itu sudah membaku, menjadi aksesoris, menjadi lukisan, menjadi tulisan saja. Dan logos itu hanya menjadi sebuah pengetahuan. Anda cukup tahu, oh ada toh, Tuhan Yesus pernah katakan ini. Cukup itu, ya. Tahu ada ayatnya, tahu ada beritanya. Dari mana? Dari logos itu. Saudara ya. Jadi logos itu awalnya adalah firman Tuhan, tapi telah membaku menjadi buku atau sesuatu bentuk yang lainnya. Nah, tadi sudah saya katakan juga bahwa Tuhan Yesus itu pada waktu di alam roh dulu namanya adalah Firman. Amin. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ayat berikutnya dalam kitab Yohanes, Firman itu telah menjadi daging. Perhatikan ya. Yesus yang dulunya Firman itu, ketika dia jadi manusia, dia telah menjadi daging. Kalau Yesus di alam roh, dia adalah Firman. Tapi ketika Yesus ada di alam materi, dia sudah berubah menjadi daging. Dengan misi untuk menebus daging juga. Amin. Yang nantinya akan naik ke atas kayu salib, tukar guling dengan Anda. Amin. Supaya Anda tidak binasa. Yesus jadi tumbalnya di situ. Nah, di sini boleh dikatakan juga bahwa sebenarnya Tuhan Yesus adalah logos juga, yaitu firman yang telah berubah menjadi daging. Amin. Jadi ini kalau ditanya, Alkitab yang Anda bawa itu, Bible, baik Bible ya, kitab suci maupun handphone suci Anda, ya, itu rema atau logos? Anda bisa bilang ini logos. Kalau saya tanya lagi, Tuhan Yesus rema atau logos? Banyak orang nggak berani ngomong Yesus logos. Yesus rema lah. Tidak, saudara. Tuhan Yesus, manusianya Yesus itu adalah logos. Karena dia sudah berubah. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, walaupun banyak orang berdekatan dengan Yesus, tapi nggak semua orang ditolong oleh Yesus kan? Ngerti maksud saya? Banyak orang ketemu dengan Yesus, tapi kenapa nggak ditolong oleh Tuhan Yesus? Siapa yang ditolong Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus, kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Amin. Si logos itu harus mengeluarkan perkataannya. Kalau si logos ini tidak mengeluarkan perkataannya, si logos itu tak berdampak juga bagi lingkungannya. Paham? Ketika Tuhan katakan, aku mau kamu sembuh, jadilah tahir, jadilah melek, talitakum, bangun, keluarlah. Nah, siapa yang mengubah keadaan itu? Bukan logosnya.
Tapi omongannya Yesus itulah yang mengubah semuanya itu. Amin. Kau berfirman, semuanya akan berubah. Nah, mulai memahami ya. Karena pada waktu di dunia, Yesus sudah berubah menjadi Logos. Ketika Logos itu mengucapkan sesuatu, ada sesuatu, kuasa yang mengalir, yang luar biasa. Ya, ada orang pikir kalau punya patung Yesus di rumahnya, ya, lalu dia merasa, nanti hidupnya berubah. Oh enggak, saudara. Yesus yang hidup aja enggak bisa berdampak kok. Apalagi cuma patungnya. Yesus yang hidup itu harus berkata-kata. Keluar perkataan dari mulut Yesus itu yang akan mengubah orang itu. Betul nggak? Apalagi hanya punya patung Yesus. Patung yang tak pernah bisa ngomong. Dapat apa? Simpan patung Yesus. Ya. Dapat apa nyimpen patung Yesus? Gak bisa ngomong. Yesus yang hidup aja di dunia selama 33,5 tahun, dia harus mengucapkan sesuatu. Baru sesuatu berubah. Amin. Ngerti tidak, saudara? Banyak orang kadang-kadang hanya punya ikon-ikon seperti itu loh. Punya patungnya Yesus, punya patungnya ini, punya patungnya itu. Kelihatannya dia sepertinya rohani. Ya. Nah, patung nggak pernah menyelesaikan masalah Anda. Justru Allah berkata, aku membenci pembuat patung. Dan orang yang koleksi patung, termasuk patungku juga. Aku nggak suka dibuat patung. Men? Berhenti bikin patungnya Yesus. Men? Nah, malam hari ini penting sekali. Kenapa saya harus bicara keras seperti ini? Karena ini basic. Karena ini dasar. Kalau nggak pernah dikoreksi, orang terlalu nyaman. Ya, bikin altar, isinya patung ini. Nanti semua orang yang dianggap yang punya prestasi, lalu dijadikan santo santa ada di situ ya. Lalu mulai dihormati ada di situ. Karena apa? Orang itu punya reputasi yang luar biasa. Berkoleksi semuanya di situ. Stop koleksi patung-patung. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada sini ya. Nanti itu ada sesi sendiri tentang barang tumpas. Tapi paling enggak saya sedikit menyinggung sedikit ya. Nah, itu logos saudara ya. Sekarang tentang rema apa? Baru nanti kita combine ya antara logos dan remanya. Nah, tadi kalau logos adalah firman yang membaku, yang sudah menjadi buku atau sebuah bentuk lain. Dan Tuhan Yesus adalah logos, yakni firman yang telah menjadi daging pula. Amin. Nah sekarang, rema adalah firman Tuhan yang berbicara sesaat atau saat demi saat kepada orang percaya. Rema adalah firman Tuhan yang berbicara saat demi saat kepada orang percaya. Logos menumbuhkan pengetahuan kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Tetapi rema yang membangkitkan iman kita. Amin. Nah, perhatikan bagian terakhirnya ini. Logos itu hanya menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Pengetahuan kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Dengan adanya logos, kita tahu tentang adanya Tuhan. Tentang larangan-larangan, tentang anjurannya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kita tahu banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah berjalan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupan tokoh ini, tokoh itu. Anda tahu, ketika itu Tuhan menyediakan domba korban bagi Abraham. Ketika itu Anda tahu. Makanya Abraham menamai tempat itu apa? Jehovah Jireh.
Tuhan yang mengadakan. Tuhan yang menyediakannya. Ya, itu pengalaman Abraham dengan Tuhan. Ada di Gunung Muria itu. Ya, nah banyak orang ngaku-ngaku kan. Oh Tuhan, aku klaim engkaulah Jehovah Jireh dalam kehidupanku. Atas dasar apa? Enggak ya? Kenapa Tuhan menyediakannya? Ketika Abraham ini taat mengasihi Tuhannya, lalu Tuhan katakan, Abraham sekarang aku melihat, aku tahu kamu benar-benar mengasihi aku. Kamu taat betul kepadaku. Oleh sebab itu, jangan bunuh anak ini. Mbak, tahu-tahu ada yang mbak gitu, saudara ya. Nah, hari ini banyak tadi mbak, boh, gitu ya. Nah, dapat kiriman nggak? Saya belum dapat, ada yang ketok-ketok pagar. Tapi sudah kecium saudara baunya kemana-mana hari ini ya. Semua rumah sedang bersateria. Ah. Aduh, gitu ya. Nah, Mbak, gitu ya. Tuhan yang menyediakan. Udah cocok di suaranya ya. Mbak, tiru yang sebelah tadi saya. Gitu ya. Tuhan punya alasan berbicara kepada Abraham. Anda nggak bisa asal comot saja pengalaman Abraham itu. Ya, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Jireh. Apakah Anda sama seperti Abraham? Ketika Tuhan katakan, persembahkan anakmu yang paling kamu kasih. Tuhan, gitu enggak? Anda masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Ngaku-ngaku kayak Abraham. Enggak cocok. Nah, Bapak Saudara ingat ya. Jadi ayat-ayat itu jangan Anda comot seenak Anda saja. Ya. Tuhan punya alasan membuat statement kepada semua orang. Amin. Nah, apakah Allah berbicara begitu kepada Anda? Itu persoalannya, saudara. Anda melalui logos, Anda mengetahui bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan mengadakan. Tapi menjadi pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Itu bukan sekedar Anda tahu dari logos. Tapi Anda harus mendapatkan yang satunya. Yaitu rema. Amin. Nah, jadi rema itu apa? Kalau logos tadi adalah ya pengetahuan yang menimbulkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Jalan-jalannya, tapi rema itulah yang membangkitkan iman kita. Karena dia akan percaya. Anda excited. Ya. Anda melakukan dengan antusias. Kenapa? Anda yakin kalau dia ngomong, dia pasti akan menggenapinya. Nanti Anda diteguhkan dengan ayat yang mengatakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang berfirman, dia juga yang akan menggenapinya dan melaksanakannya. Amin. Dimulai dari dia ngomong dulu. Ya seperti pertanyaannya kemarin tuh. Apa yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah didengar dan tak pernah dilihat. Pak, itu boleh dijadikan dasar pengakuan iman enggak? Saya bilang. Ayat itu Anda dapat apa dulu? Ya, nah? Di mana Anda tak pernah berpikir, di mana Anda tak pernah melihat, di mana Anda tak pernah merasakannya, di mana Anda tak pernah mendengar, tahu-tahu Tuhan bicara, aku mau kasih kamu rumah yang gede. Ya, 2000 meter, ngomong gitu ya. Tuhan ngomong. Nah, Tuhan yang ngomong kan? Dia tinggal bilang, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang disebut tidak pernah timbul dari matamu, timbul dari telingamu, atau timbul dari hatimu. Itu timbulnya dari Allah yang ngomong kepada Anda. Bukan karena Anda pengen. Roma 10 ayat 10. Ya. Ayo, Roma 10 ayat 10. Baca sama-sama.
Nah, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayatnya ya sama pasalnya angkanya kembar. Roma 10 ayat 10. Hafalinya gampang ya. Dengan hati ya orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi di sini ada dua alat kerja ya. Dengan hati Anda percaya, Anda dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan itu artinya dikoreksi. Tapi keadaannya belum berubah. Nangkep? Ya. Ketika Anda percaya, Anda dibenarkan dengan hati Anda percaya, Anda dibenarkan dengan mulut mengaku Anda diselamatkan. Ya. Ketika Anda percaya dengan hatimu, Anda sekedar baru dikoreksi. Anda salah, dianggap benar. Tapi pekerjaanmu itu masih salah. Kondisinya masih salah. Belum diubah. Ya, umpama ada anak ujian. Jumlah soalnya 10. Ya. Nah, saudara, nah, penjumlahan lah gitu ya. Nah, ada yang salah. Satu salah dari 10 itu. Ya, salah satu dapat 9, bukan? Lah, saudara, eh, gurunya ini kasihan kepada si anak ini. Sebenarnya kesalahannya bisa ditoleransi gara-gara mungkin apa gitu ya. Nah, ada alasan guru ini membenarkannya. Oke, gini ya. Ini memang salah. Tapi waktu guru ini memberikan nilai, diberi nilai 100. Yang salah itu, angkanya nggak dibetulin sama gurunya. Tapi nggak disilang begini. Di nomor yang salah itu nggak disilang. Semua ya dibenarkan, 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 dibenarkan. Ya, dibenarkan, dibenarkan. Ya. Tapi dengan mulut mengaku diselamatkan. Selamat itu adalah masalah pindah daerah. Dari daerah salah ke daerah benar. Faktanya Anda benar di situ. Anda percaya dibenarkan, Anda mengaku diselamatkan. Amin. Ketika Anda mendengar firman, ada yang dikoreksi dalam hidup Anda, bukan? Amin. Ketika Tuhan berbicara kepada Anda sedang dikoreksi oleh Dia. Apa yang dinyatakan oleh Allah, kebenaran yang diberikan oleh Allah, tidak sesuai dengan keadaan Anda. Tapi Anda merespon, Tuhan, aku percaya. Percaya apa? Bukan percaya keadaannya, tapi percaya apa yang ditawarkan oleh Allah itu walaupun tak sesuai dengan keadaanmu. Ya, tapi belum mengubah keadaan Anda. Itu baru percaya di dalam hati. Bagaimana Anda bisa keluar dan mengalami sebuah perubahan atau diselamatkan? Anda harus mendeklarasi. Anda harus mengakuinya. Ya, pengakuan bentuk statement atau tindakan iman dari orang yang akan bergerak pindah. Ya, nah, jadi kalau ada orang kadang-kadang ya minta didoain, ya percaya nggak kamu Tuhan Yesus menyembuhkan? Ya, ya percaya Pak. Ketika dia ngomong percaya begitu, apakah itu sudah menyembuhkan dia? Belum, saudara. Saya mulai lagi, tambah lagi. Kalau kamu percaya, sekarang ikutin omongan saya.
Kamu percaya ya? Tuhan Yesus menyembuhkanmu? Ya Pak, 2000 tahun yang lalu, dia sudah mati buat saya, dia sudah tebus saya, termasuk penyakit saya. Oke, sekarang, ya, ikutin perkataan saya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menebus saya, Engkau telah mengampuni saya, Engkau telah menyembuhkan penyakit saya. Oleh bilur-bilurmu, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan aku. Ya, siapa bilang saya sakit, ngomong kosong. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mulutnya ngomong. Ketika mulutnya ngomong, dengar, dia bertindak. Walaupun faktanya mungkin belum berubah. Tapi dia sudah mulai melakukan sebuah tindakan profetik. Iman. Aku bukan orang sakit, tapi aku adalah orang yang sehat. Seperti apa yang Tuhan mau. Ketika Anda mulai bertindak seperti itu, atau Anda mendengar Tuhan berkata, aku mau sembuh. Jadilah sembuh. Anda benar-benar sembuh. Anda mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, nah kenapa saudara? Harus mendengar. Karena orang yang mendengar, dia sekarang punya iman. Ayat 17-nya dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Perhatikan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, munculnya iman itu karena mendengar. Gak heran, saudara. Ketika Tuhan Yesus diperkenalkan kepada umat manusia. Ketika 30 tahun, Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Lalu, ya, dia dibaptis, terus keluar dari air. Langit terbuka, ada suara dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Ya, lah, kepadanya lah aku berkenan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ajak juga 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk pergi ke Gunung Tabor. Ya, nah di Gunung Tabor itulah Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Dia dimuliakan, tubuhnya itu bercahaya luar biasa. Sampai Petrus dan Yohanes serta Yakobus itu berkata, izinkan aku buat kemah 3 di sini ya. 1 buat engkau, 1 buat Elia, dan 1 buat Musa, Tuhan. Karena pada waktu Yesus mengalami transfigurasi itu, ada Musa dan Elia yang muncul di situ. Ya, wah, itu 3 murid itu mengalami damai yang luar biasa. Ketika kemuliaan turun di atas gunung itu, di bukit itu, wah, 3-tiganya nyanyi. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadir-Mu Tuhan. Oh ya, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Oh, lagunya begitu, ya. Nah, ya, Anda diajak shocking gitu, ngalami Tuhan gitu, oh gitu rasanya nggak mau keluar dari situ gitu ya. Aduh, enak 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 gitu. Tapi ya Tuhan bilang, "Tidak, masih ada kerjaan di sana." Tapi ada suara juga yang ditujukan yang didengar oleh 3 murid tadi. Sama seperti suara ketika di Sungai Yordan itu. Cuma di sini ada tambahannya. Kalau di Sungai Yordan tadi cuma ada kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di atas gunung itu ada satu tambahan.
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi hal mendengar, sebagai murid, tahu nggak, harus mau dengar. Kalau nggak dengar, Anda nggak dapat apa. Ya, ingat, Tuhan Yesus itu sangat menghargai orang yang pakai telinganya untuk mendengar. Ketika orang banyak itu mendengar khotbah Yesus tentang masalah makan daging dan darah itu, dan mereka kabur semuanya, murid-murid yang tinggal dengan Tuhan Yesus ini, dia tanya, betul nggak? Apa arti perumpamaan itu? Yesus memberitahu kepada mereka. Ketika diberitahu artinya, murid-murid itu berkata, bagaimana dengan orang banyak yang kabur duluan tadi itu? Yang hanya mengenal, mendengar tentang perumpamaan, tapi nggak tahu artinya seperti ini. Yesus berkata apa? Biar mereka binasa, karena mereka nggak mau mendengar. Ya, orang binasa karena nggak dengar. Orang selamat karena dengar. Karena orang yang mendengar timbul iman di dalam dirinya. Apalagi mendengar anak Allah berbicara. Amin. Jadi kalau saya tekankan pentingnya dengar suara Tuhan, ini bukan main-main. Bagaimana Anda bisa mendapatkan iman, menjadi orang beriman, pengen menjadi orang beriman, tapi tak pernah mendengar suara Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Tanpa ada iman di dalam hidup Anda, tanpa mendengar sesuatu dari Tuhan, gak akan muncul iman di dalam hidup Anda. Amin. Nah, yang didengar apa? Ya, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa artinya firman Kristus? Tadi ada dua macam firman ya. Ada firman logos dan ada firman rema. Firman logos itu Alkitab atau aksesoris yang ditempel-tempel di tembok-tembok dan di toko-toko buku Kristen itu banyak sekali tulisan ayat-ayat di situ. Ya. Nah, tapi rema itu beda. Rema itu adalah firman yang diurapi. Bisa munculnya dari Tuhan sendiri berbicara langsung kepada Anda, atau melalui vision, atau melalui mimpi, atau melalui sebuah nubuatan, atau Anda menangkap sesuatu dari Tuhan, ya bisa terjadi. Atau mungkin bisa juga sumbernya dari logos yang sudah diubah. Ketika Anda membaca firman Alkitab itu, lalu ada satu yang menarik Anda. Bukan karena Anda pengen, tapi karena roh itu, Roh Kudus itu, menarik perhatian Anda tentang ayat itu. Kenapa ayat itu disuruh untuk membaca ulang lagi? Kenapa disuruh membaca ulang lagi? Akhirnya ayat itu muncul hidup di dalam hidup Anda. Ketika ayat itu dipakai, logos yang dipakai oleh Allah untuk menjadi rema itu terjadi dalam hidup Anda. Logos itu otomatis telah berubah menjadi rema. Nah, saudara, walaupun asalnya di situ, banyak orang kadang-kadang ya terlalu cepat menyimpulkan tanpa melihat dulu asal muasalnya. Saudara, saya menemukan ayat ini di Alkitab, ayat ini. Lalu saya percaya ayat itu. Dan terjadi, saudara. Beritanya begitu ya, ada orang kesaksian di gereja. Yang mendengar langsung berpikir sendiri. Oh, cari ayat di dalam Alkitab, lalu kita percaya. Nanti akan jadi. Beda kan? Maksud saya tahu ya, orang ini ketika dia baca Alkitab,
Roh Kudus tunjukkan ayat yang menjadi bagian dalam kehidupan dia. Aku mau ayat ini terjadi dalam hidupmu. Nah, orang yang bersaksi itu, dia kesaksiannya singkat. Bapak, Ibu, Saudara, saya menemukan ayat di dalam Alkitab, dan ayat itu saya percayai, akhirnya menjadi kenyataan dalam hidup saya. Orang yang nggak ngerti asal-muasalnya, semua akan cari, buka Alkitab semuanya, dan cari ayat mana yang paling bagus, yang menguntungkan buat Anda semuanya ya. Kekeliruannya ada di sini ini. Ketika Anda berbuat seperti itu, sebenarnya Anda bukan sedang memegang rema, Anda masih memegang logos. Dan logos itu nggak ada dampaknya, nggak mengubah. Hanya memberitahu Anda ada ini dan itu tentang rencana dan Tuhan. Tapi belum tentu untuk Anda gitu loh. Itu bedanya. Amin. Nah, saya harap mulai paham ya. Jangan sampai banyak orang menjadi kecewa karena dia mengira itu rema. Padahal itu masih logos. Amin. Nah, orang yang masih suka klaim kadang-kadang ya, ayat ini bagus. Ayo kita angkat ayat ini. Nah, saudara, luar biasa gitu ya. Nah, orang kadang-kadang ada di situ itu. Tapi belum tentu. Sebenarnya dia sedang mengangkat rema itu menjadi dasar bagi kehidupan mereka. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan ya. Jadi malam hari ini ya kita selesaikan dulu di sini. Jadi dua hal ya yang sudah kita bahas malam hari ini, yaitu yang pertama adalah tentang masalah apa tadi? Iman kepada anak Allah. Tadi sudah saya beri PR. Kenapa Bapak Ibu Saudara percaya Yesus anak Allah? Dasarnya apa? Apa seperti Nathanael? Apa seperti Simon Petrus? Atau seperti Marta? Walaupun Anda sudah percaya, jangan bangga dulu. Iblis pun ternyata juga percaya Yesus anak Allah. Bahkan dia sangat gentar ketika mendengar tentang Yesus anak Allah itu. Ya, iman itu sumbernya adalah rema. Ingat, ada dua macam firman, logos dan rema. Jangan salah menilai. Kalau Anda sedang pegang logos, itu bukan menjadi dasar untuk Anda mendapatkan sesuatu. Untuk dasar mendapatkan sesuatu, Anda harus mendapatkan remanya dari rema adalah firman yang diurapi. Makasih Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.